Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriana Putri. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang tampilan halaman website e-commerce makanan, di mana di sini terdapat daftar menu. Dan di daftar menu ini terdapat 3 bagian. Dari ketiga bagiannya ini saya akan menjelaskan di bagian tentang printnya, di mana terdapat data makanan di sana. Oke, baik. Kita langsung saja ke kodenya. Mana teman-teman sekalian bisa melihat tampilannya seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan melalui kode di Visual Studio, di mana config PHP barisan pertama ini menginstruksikan PHP untuk menyertakan file config PHP, dan berikutnya di sini kita menggunakan HTML head sebagai kepala, di mana titel ini merupakan judul utama dalam bagian slide print, di mana di sini juga terdapat link CSS dan JavaScript sebagai tampilan yang responsif dan modern pada halaman web. Tentunya halaman web yang kita buat. Selain itu terdapat juga bagian bodinya, di mana di bagian bodinya juga terdapat terdapat kelas kontainer dan kelas data makanan, dan di sini juga terdapat help untuk kembali. Di sini juga terdapat nomor ID sebagai nomor urut, dan nama sebagai nama pesanan, dan harga juga sesuai dengan harga yang ada pada toko e-commerce makanan tentunya, dan deskripsi makanan yang kita pesan. Oke, kita akan lanjut ke bagian body. Di mana di body ini, di mana bagian badan tabel, disinilah data produk akan ditampilkan. Seperti SQL select from e-commerce food, di mana query SQL ini digunakan untuk mengambil data dari 2 tabel, di mana e-commerce first tabel utama produk, dan jenis tabel mungkin berisi jenis-jenis produk, dan di mana tabel yang berisi jenis-jenis produk. Query SQL-nya ini mengambil 2 data, yaitu dari e-commerce food atau tabel utama, dan tabel ketiga, di mana jenis tabel yang berisi jenis-jenis produk, dan digunakan untuk menggabungkan data dari kedua tabel, bahkan jika tidak ada data yang cocok pada tabel jenis. Dan results query SQL dieksekusi dan dihasilkan disampaikan dalam variabel result, di mana will ini akan berulang selama masih ada baris data dalam hasil query,
akan menampilkan data dari setiap baris berbentuk baris. Terus berikutnya row ini akan menampilkan menginput ID, name, phrase, description-nya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke bagian script JavaScript. Nah, di JavaScript ini terdapat dokumen ready function, di mana kode ini memastikan bahwa data tabel diinisialisasi setelah seluruh elemen DOM dimuat, dan export database tabel, di mana ini memilih elemen tabel dengan ID export tabel untuk menginisialisasi tabel. Terus DOM brief, di mana mengatur tata letak elemen di sekitar tabel termasuk tombol, fitur pencarian, dan informasi halaman. Lalu button mengidentifikasi tombol-tombol yang akan ditampilkan di atas tabel seperti tombol untuk menyalin data, mengunduh sebagai CSV, Excel, dan PDF. Kemudian kita akan lanjut ke custom fungsional, di mana di sini kita dapat mengcustom, dan di sini terdapat custom size foundation dokumen, di mana di sini kita bisa mengcustom lebar setiap kolom dalam tabel PDF, angka-angka dalam array mewakili persentase lebar dari total lebar halaman yang kita inginkan tentunya. Seperti di sini udah 10%, 30, 20, 40. Dan di sini juga kita bisa mengatur alignment teks pada header tabel menjadi sebelah kiri dengan menggunakan left ya teman-teman. Dan kita juga bisa mengatur alignment teks pada baris-baris tabel dengan indeks genap menjadi ke sebelah kiri juga menggunakan left, di mana doc style table body event alignment live. Lalu di sini juga terdapat doc style table body alignment live, di mana kita bisa mengatur alignment teks pada baris-baris tabel dengan indeks ganjil menjadi kiri. Intinya kalau kita menggunakan live, dia akan ke sebelah kiri. Oke, berikutnya di sini juga kita bisa mengcustom besar tabel dan bodinya, dan juga tentunya warnanya teman-teman. Kita bisa menggunakan rumus ini, lalu setelah itu kita bisa print, dan JavaScript-nya juga kita menggunakan ini tentunya teman-teman, link ini. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan, karena sebaik-baiknya manusia tetap bisa membuat salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.